Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Miftahul Khairiyah dengan NPM 2013053169. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Dinamika Demokrasi di Indonesia. Menurut Aristoteles, demokrasi bukanlah sesuatu yang baru, akan tapi telah melalui proses panjang, bahkan dinilai sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Baik, subbab yang akan kita bahas dalam materi kali ini ada 1. Konsep dasar demokrasi, 2. 10 pilar demokrasi, 3. Macam-macam demokrasi, 4. Fungsi demokrasi, 5. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, 6. Periode-periode demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama, yakni konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan karena rentana sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan. Yang kedua yaitu 10 pilar demokrasi. Ahmad Sanusi dalam memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945 yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. Yang selanjutnya yaitu demokrasi dengan rule of law. 1. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. 2. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. 3. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. 4. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Dan demokrasi dengan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya, kemudian ke demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama. Kemudian, demokrasi dengan otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atau kekuasaan presiden. Kemudian demokrasi yang berkeadilan sosial, menurut Undang-Undang 1945, menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Kemudian yang terakhir, demokrasi dengan kemakmuran,
bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab asal mengorganisir, kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bab selanjutnya yakni macam-macam demokrasi. Dalam sejarah Indonesia sendiri, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Pentingnya kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Bangsa Indonesia telah melewati macam-macam demokrasi yang pernah ada, juga membuktikan pentingnya demokrasi dalam masyarakat. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, ternyata Indonesia mempunyai 4 macam-macam demokrasi yang ada sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Berikut adalah macam-macam demokrasi yang ada di Indonesia. 1. Demokrasi parlementer. Para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya benih-benih demokrasi. Sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang terakhir, yang nomor 4, demokrasi Pancasila era reformasi. Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintahan Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Yang selanjutnya ialah fungsi demokrasi. Beberapa fungsi demokrasi ialah sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum, memberikan kebebasan pada individu sebagai warga negara untuk dapat aktif, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku pada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Yang pertama ada demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti UUD 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli pada tahun 1959. Baik, selanjutnya masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Di antara semua kekuatan nasional yang berprogresif revolusioner dengan berporoskan Asakom dengan ciri 1. Dominasi presiden, 2. Terbatasnya peran partai politik, 3. Berkembangnya pengaruh PKI. Penyimpangan pada demokrasi terpimpin antara lain 1. Mengaburnya sistem kepartaian, 2. Peranan parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan, 3. Jaminan HAM lemah, 4. Terjadi sentralisasi Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal sebab 1. Rotasi kekuatan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, 2. Rekrutmen politik yang tertutup, 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis, 4. Pengakuan HAM yang terbatas, 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab-sebab jatuhnya Orde Baru ialah 1. Hancurnya ekonomi nasional, 2. Terjadinya krisis politik, 3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba, 4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden, 5. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Yang terakhir ialah pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain 1. Keluarnya ketetapan MPR RI nomor
nomor 10 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan nomor 8 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 4. TAP MPR RI nomor 13 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. 5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.